Nah, ini kita diskusi aja ya, Mbak Mas ya. Ntar kalau misalkan di tengah-tengah ada yang misalkan minta diulang atau aku ada yang salah hitung gitu, bisa langsung disanggah. Nah, ini udah aku record. Nah, sebelum sebelum masuk ke soal sebenarnya harus harus tahu dulu kita tuh selama setelah UAS, setelah UTS tuh belajar apa aja sih ya. Jadi kan emang kalau sekilas tuh kayak gelap gitu, kayak tersesat kan, banyak teman-teman juga bilang ya kalau abis UTS tuh materinya tuh tersesat semua gitu. Nah, makanya eh, ini aku kasih gambaran sekilas ya. Kenapa? Karena nanti eh, biar tahu gitu nanti, misalkan ada yang nggak dibahas di sini, tapi nanti kita tahu nih ini bab berapa. Nah, kalau kita udah tahu bab berapa ya besi, rangkuman kita kan udah punya rangkuman nih, masing-masing udah punya rangkuman. Nah, dari rangkuman itu ya ketelusur di cara menjawabnya ya. Makanya ini aku jelasin sedikit untuk yang bab yang setelah UTS itu kita tuh belajar apa aja sih bab setelah UTS itu. Nah, jadi di setelah UTS itu eh, ingat kan kalau sebelum UTS itu kita ada disuruh ngitung hipotesis. Hipotesis tapi untuk data data tunggal atau data satu populasi. Nah, itu materi sebelum UTS yang pakai Z-test, pakai T-test, nah, sama pakai proporsi, tapi itu untuk yang satu populasi. Nah, di materi setelah UTS itu pengembangannya, jadi bukan cuma satu populasi. Setelah UTS itu belajarnya tuh pakai dua populasi. Dua populasi itu yang kita kenal dengan uji beda. Nah, uji beda ini ada tiga macam nih uji beda. Uji beda mean, uji beda variance, uji beda proporsi. Kalau uji beda itu untuk dua populasi itu yang kita kenal di bab 10 itu ada tiga jenis. Yang pertama uji beda dependen atau per test, terus ada uji beda independen, kemudian ada uji proporsi. Jadi diulangin untuk bab 10 ya, bab 10 itu masih bahasan tentang uji beda antara dependen dan independen sama proporsi. Nah, bab 11 itu yang mungkin yang pada yang bingung tuh bab 11 ya, karena bab 11 itu kayak apa sih chi-square itu. Nah, chi-square itu jadi untuk dulu ingat nggak kalau kita disuruh ngitung apa namanya return terhadap risiko. Ini kita sampai diskusi ya Mbak Mas ya. Ntar kalau aku ada yang salah di ini. Nah, dulu kan kita kita pernah ngitung nih tingkat return terhadap risikonya. Nah, return ini ya yang kita sebut sebagai mean. Nah, risk ini kita sebut sebagai variance. Jadi yang kita uji bedakan itu adalah pertama returnnya. Returnnya itu kita udah belajar nih minnya ya. Returnnya itu adalah min sama variance-nya. Variance-nya itu ada di bab 11. Nah, variance sendiri uji beda variance itu ada dua, satu populasi dan dua populasi. Makanya ini kenapa harus tahu ya. Jadi biar 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 ketika ada soal ujilah variance. Loh, variance itu di bab mana? Oh, ternyata bab 11. Karena nanti di soal itu ada kata-katanya. Beda ya antara uji beda rata dengan uji beda variance. Nanti ada juga satu lagi uji beda median. Itu untuk non parametrik. Nah, tapi yang ini dulu singkatnya ini adalah uji parametrik dengan asumsi data normal ya. Dan yang diujikan adalah bisa dalam min di bab 10 maupun dalam variance di bab 11. Sampai sini Mas ada yang ini enggak? Karena nanti nyangkut ke kata-kata di soal. Kalau kata-kata soal kan nanti sampai sini ada ini enggak Mas? Kita langsung kalau ini apa udah clear atau mau diulang gitu. Intinya
uji itu ada 3 jenis, uji mean, uji varians, dan uji proporsi. Nah, untuk yang populasinya satu ya, jadi kalau datanya kan ada sampel 1, sampel 2 tuh, data data yang kita bandingin. Nah, itu artinya 2 populasi. Tapi kalau cuma datanya single satu gitu ke bawah, itu satu populasi. Nah, itu kita udah belajar untuk yang sebelum UTS. Nah, yang setelah UTS kita tuh belajar yang 2 populasi. Untuk minnya itu yang kita kenal yang tadi ada uji beda independen sama dependen. Kemudian ada untuk yang proporsi. Terus yang terakhir uji varians. Nah, varians ini yang sebelum UTS itu kita nggak dibahas yang satu populasi, tapi setelah UTS baru dibahas yang satu populasi dan 2 populasi. Nah, intinya itu sih. Karena nanti ada kata-kata proporsi, ada kata-kata varians, ada kata-kata differ, uji beda rata. Nanti itu di soalnya ngaruh itu. Kalau kita salah pakai rumus, ya salah gitu di semuanya. Karena uji beda untuk mean itu tidak sama dengan uji beda dengan proporsi. Sampai sini ada ini nggak? Yang perlu diulang nggak? Ini aku lupa record ya. Udah. Ada nggak, Mbak, Mas? Lanjut, Mas. Lanjut ya. Kalau misalkan ada ini di chat aja atau gimana. Nah, aku lanjut. Kita langsung masuk ke soal. Ke soal 1. Nah, ini yang dari Budian ya. Jadi dapat dari teman-teman yang kelas G ya. Terima kasih itu udah ngasih yang latihan. Biasanya kalau dari Budian itu top chair. Ya adalah 2-3 soal. Oke, Mas Andri siap. Nanti ada record aku upload kayak biasa di YouTube. Nah, kita bahas ya. Bahas yang pertama itu eh, Katolik apa ya ini kayak persekutuan apa Katolik ya. Intinya dia percaya bahwa proporsi wanita untuk menghadiri kebaktian itu lebih besar daripada laki-laki. Terus dia secara randomnya, jadi dia mengambil sampelnya itu 100 untuk laki-laki, 100 untuk perempuan. Dan kemudian dia mengamati dari 100 itu 32 laki-laki dan 48 perempuan. Nah, ingat kalau tadi fatalnya itu kita ini bingung pakai uji apa ya? Uji di sini kalau dia udah ada kata proporsi, jadi bab setelah UTS itu kata-kata proporsi itu cuma ada di bab 10 aja ini, ada di sini aja. Nah, jadi nanti kalau ketemu kata-kata proporsi, ya kita fokus berarti harus tahu ya teman kalau nanti ada yang punya rangkuman misalkan punya rangkuman masing-masing ya berarti seharusnya udah tahu oke rumus proporsi itu kayak gimana. Nah, pertama cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah proporsi atau biasanya juga dia kata kuncinya kayak gini. Misalkan 35 men of 100. Nah, jadi nggak melulu kata-katanya ada proporsi, tapi dia biasanya 35 dari 100 atau 48 dari 100. Nah, itu mencerminkan dia pakai proporsi. Yang itu ada di bab 10. Di bab 10. Makanya tadi penting tahu tahu ini tuh ya seminimal seminimal kita bingung gitu. Kita tahu babnya, ya kita tinggal apa ya? Ini kan open book ya bisa bisa lirik-lirik lah gitu. Nah, kalau kita udah tahu kata kuncinya, berarti ini adalah uji beda dari proporsi yang termasuk dari salah satu 3 jenis uji beda ya. Ada uji beda rata-rata, uji beda varias, dan uji beda proporsi. Nah, untuk yang terus kata kunci yang lainnya adalah proporsi itu dia dan men, berarti ingat kalau lebih dari laki-laki ya berarti yang menjadi fokus HA-nya adalah lebih dari, berarti untuk H0 adalah kurang dari.
Ya, kalau kita tulis secara kata-kata, ya proporsi wanita itu menghadiri kebaktian kurang dari pria. Terus yang jadi kita dasar hipotesisnya adalah proporsi wanita menghadiri kebaktian itu lebih dari pria. Nah, maka kalau kita udah ketemu ya eh, hipotesisnya, dia disuruh hitunglah tes statistiknya. Karena ingat, setiap jenis hipotesis itu ya pasti dimintakan adalah uji statistiknya. Nah, untuk uji statistiknya itu ada di sini, ada nih, ada P1, ada P2, ada P aja. Nah, ini tuh apa gitu. Nah, kalau ini ya aku turunin ke rumus, P1 itu adalah proporsi pertama. Proporsi pertama adalah dia dia kan pertama bilangnya wanita lebih dari pria. Berarti proporsi pertama adalah 48 dari 100. Artinya 48 wanita dari 100 N pengujian. Itu sebesar 0,48. Nah, nanti kalau dia wanitanya ada 150, berarti 48 per 150. Nah, itu kalau dia eh, nanti N-nya, ini kan N-nya. Jadi dia diambil 100 sampelnya, dari 100 ini dilakukan pengujian terhadap 32 dan 48. Kemudian proporsi kedua itu adalah 32 per 100. Nah, karena kalau proporsi itu pasti rumusnya adalah X per N. X per N. Di mana X-nya itu ya nilai yang diamati. Oke, oke, Greta. Aku lanjut dulu ya. Ya, habis ini aku jelasin. Terus tadi ada P1, ada P2, terus ada P aja gitu tanpa apa-apa. Nah, ini tuh apa gitu. Nah, P aja atau P bar ini adalah jadi nilai X1 ditambah X2 per N1 plus N2. X1 kan tadi adalah 32 laki-laki nih. Terus X2 adalah 48 wanita. Nah, berarti 32 ditambah 48 per N1-nya tadi adalah 100 ditambah 100. Berarti P bar-nya aja adalah 0,4. Nah, maka kita tinggal masukin ke rumus ini. P dikurang P1, berarti kan 0,16, sorry, 0,48 dikurang 0,32 dibagi standar deviasi 0,4 dikali 1 minus 0,4 dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, ketemulah tes statistiknya adalah 2,3 untuk nilai Z. Nah, kalau nilai Z itu kita pakai ujinya adalah uji norm list ya. Kalau mau lihat di tabel sih bisa, cuma lebih gampangnya ini aku udah kasih rumus ya. Rumusnya itu kalau misalkan dia ini kan dia rectal. Kalau rectal itu ya satu min norm list terus link Z-nya. Nanti sebenarnya tinggal kalau nanti ada soal di UTS ya, tinggal kita ganti aja yang nilai C27-nya. Jadi nilai Z-nya tuh berapa. Bisa kita ketik, bisa kita link apa pakai link gitu. Nah, untuk yang kalau left tail-nya aja ya, left tail-nya itu cuman norm S titik dis. Jadi tidak ada satu minus karena ini pengujian left tail. Nah, kalau yang two tail ya tinggal di rectal itu dikali 2. Nanti kalau two tail, left tail, rectal-nya itu tergantung hipotesis ya. Kalau dia berarti sama dengan ya nanti disesuaikan atau dia kurang dari si HA-nya itu disesuaikan. Nah, maka ketemulah p-value-nya tadi 0,01. Dia signifikannya itu 1%. Ini kan kalau kita hitung 0,11 ya, artinya lebih dari 1% ya. Berarti dengan tingkat signifikan 1%, maka p-value itu lebih dari signifikan 1%. Artinya do not reject 0. Karena kan kalau kita kurang dari signifikan, kita reject H0. Berarti kita do not reject H0. Berarti ini yang HA ini, yang HO ini ya kita tidak reject, do not reject. Berarti kita mengakui H0. Nah, berarti kesimpulannya adalah proporsi wanita yang menghadiri kebaktian kurang dari pria menghadiri kebaktian kurang dari pria ya. Sorry. Jadi ini jawabannya berarti A. Proporsi wanita yang menghadiri kebaktian kurang dari pria sesuai hipotesisnya. Nah, tadi jawab yang Mbak Greta, apakah sebelum uji statistik harus dilakukan uji normalitas? Sebenarnya ini kan untuk yang
sederhana ya, untuk yang statistik sederhana ya. Biasanya tuh kalau di jenis-jenis soal itu dia udah ngasih keterangan sih asumsi normalitasnya ya. Asumsi normalitas, dan juga di bahasan kita juga belum ada uji asumsi klasik ya. Kan uji asumsi klasik itu untuk menguji normalitas atau tidaknya. Itu out of topicnya. Maka kalau out of topic ya bisa di ini ke dosen sih, bisa kita komplain, bisa kita kasih keterangan di jawaban kita. Kalau ini asumsi kita adalah asumsi data berdistribusi normal atau pakai parametrik. Kalau misalkan dia nggak mention nih dia jenisnya apa. Nah, kalau sampai sini ada pertanyaan nggak sih Mbak, Mas? Atau perlu aku ulang gitu? Kita agak slow dikit lah ya. Sampai sini ini aja nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan ada yang perlu diulang gitu. Intinya tadi kita harus tahu kata kuncinya di soal itu dibilang apa sih proporsi. Berarti kalau udah ada kata-kata proporsi ya kita siapin catatan atau soal setipe yang ada proporsinya. Jadi rumus kita udah on gitu. Termasuk nanti rumus-rumus ngitung v-value dan sebagainya. Nah, kalau nggak ada nomor satu, kita lanjut ke nomor dua. Nah, nomor dua itu eh, ini kandidat pemilihan lokal ya. Apa sih ini maksudnya? Senior, minus. Election itu pemilihan ya. Kalau yang senior itu jauh lebih dapat banyak support. Terus dia percaya bahwa ada perbedaan dukungan antara senior dan non senior lebih dari 15%. Terus untuk memverifikasi ini ya sampelnya adalah 100 senior dan 150 senior. Temukanlah proporsi. Nah, balik lagi tadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya proporsi. Nah, kalau proporsi itu kan cuma ada di bab 10 aja gitu. Jadi proporsinya itu di bab 10 ya berarti kita pakai rumus proporsi. Nah, proporsi itu rumusnya ada dua. Rumus yang pertama adalah ketika dia cuman bilang bilang oh kamu tuh lebih apa si wanita itu lebih dari pria tapi nggak bilang lebihnya tuh berapa. Nah, maka kita pakai rumus ini. Tapi kalau di nomor dua dia bilang oh senior dan apa senior itu dan senior dan non senior itu lebih dari 15. Maka rumusnya yang kita pakai adalah rumusnya Z-nya itu ini. Jadi D0-nya ini ada D0-nya. D0-nya ini adalah 0,15 tadi. Nah, maka kalau kita bikin bikin hipotesis ya, berarti P1 minus P2 kurang dari 0,15. Nah, kalau hipotesis ini mending sebaiknya tuh punya catatan sendiri atau screenshotan. Jadi nanti tinggal tinggal kayak tinggal kopas gitu. Karena ini sebenarnya aku juga nggak hafal ini untuk apa masing-masing hipotesis. Jadi harus kopas juga. Nah, berarti tadi proporsi itu ingat ada dua cara perhitungan ya. Pertama, ketika dia tidak diketahui nih kamu tuh lebihnya berapa gitu. Nah, kalau yang kedua adalah ketika diketahui, oh ternyata si senior dan non senior itu lebihnya adalah 15%. Nah, berarti ada di sini D0-nya. Jadi rumus tadi dikembangkan terus ada minus D0-nya. Nah, sehingga nanti seniornya tadi kan ada 50, ya kan? 50 senior, 36 non senior. Nah, terus sampelnya N-nya adalah 100 senior, yang kedua adalah 150 senior. Berarti X, ini N. Jadi X per N ya, kalau kita hitung. Jadi rumus proporsi kan X per N. Ya, ketemulah P1-nya adalah 0,5. Terus P2-nya adalah 0,24. Terus D0-nya adalah 0,15. Makanya di sini kan 0,5 dikurang 0,24 dikurang 0,15. Nah, terus yang ini kan nggak ada macam-macam nih, nggak kayak yang nomor satu. Nomor satu kita harus hitung P bar ya. P bar ini kan bukan P1, bukan P2, tapi P bar aja.
Nah, tapi kalau yang dia ada mention D0-nya itu ya itu kita nggak usah hitung P-bar. Kita cuma masukin ya rumus P1 biasa. Ya, jadi nanti akar dan sebagainya ketemulah P1 di 1 kurang P1 N1-nya udah ketemu kan ini udah kita hitung N1 N2-nya. Jadi N1-nya senior, N2-nya senior. Ketemulah nanti nilai Z-nya adalah 1,8. Nah, karena ini lebih dari ya, kita masih pakai rumus 1 min norm dis ya. Ingat ya, ini sama ya. 1 min norm dis. Karena dia masih lebih dari. Nanti kalau kalau dia tutel atau dia sama dengan hipotesisnya, maka itu dikali 2. Kalau dia kurang dari ya, satunya kita hapus. Ya gitu aja ingat ya. Ini aku udah kasih catatan contekan lah. Nah, kalau kita simpulkan ya, ketika p-value kurang dari 5%, artinya reject H0. Reject H0 berarti kita menerima HA. Berarti HA-nya itu adalah keputusan yang kita ambil. Bahwa ada perbedaan dukungan antara senior dan junior lebih dari 15%. Berarti sesuai dengan hipotesis. Nah, sampai sini ada ini enggak? Kita sambil diskusi gitu. Ada yang masih bingung nggak gitu? Nggak apa-apa gitu. Terus, aku juga sambil belajar gitu. Masih aman, Mas Ref. Aman ya, udah paham ya. Intinya kalau aku lagi kalau proporsi itu ada dua ya. Di duanya itu ketika diketahui dia lebihnya berapa atau tidak diketahui lebihnya berapa. Yang mudah-mudahan sih kayak gini soalnya keluar ya. Kita tinggal ganti angkanya aja misalkan. Biasanya sih dari soal kemarin tuh soal bahasa Inggris ya cuman ditranslatein ke bahasa Indonesia sama si dosennya gitu ke yang di UTS kemarin. Nah, kalau ini udah aman ya kita lanjut ke nomor 3. Nah, nah, balik lagi tadi kenapa penting kita tahu kata kuncinya yang diuji itu cuma 3 hal gitu. Adalah uji min, uji varians dan uji proporsi. Sama satu lagi sebenarnya uji median, tapi itu nanti di non parametrik. Tapi di parametrik ini ada uji min, ada uji varians dan proporsi. Jadi harus ingat ada 3 uji. Nah, tapi untuk yang khusus yang min ini hanya yang satu populasi itu sudah dimasukkan di sebelum UTS. Oke, terus, nah nanti ada hubungan sama soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu dia ada penjualan ya nih, sales price dari 3 apa ya nih, apartemen ya, kamar apartemen di 2 kota. Terus ini datanya, nah dia eh, nah, tadi balik lagi, kalau kita tahu kata kuncinya apa? Di sini dia bilang, tentukanlah hipotesis untuk menentukan apakah varians. Nah, kalau ada kata-kata varians ya, itu kita pakainya bab 11, kalau ada kata-kata varians. Tapi bab varians ini kita lihat lagi, satu populasi atau 2 populasi. Oh, ternyata ada 2 populasi, data-nya dari mana? Oh, ada dua sampel di sini, Huston sama Orlando. Nah, dia bilang itu apakah varias di Huston itu lebih less than ya? Less than kurang dari ya? Ya aku salah dong. Less than itu kurang dari ya? Ya Mas, kelas dari. Berarti aku salah sebentar. Di bab berapa ya? Aku salah nyantumin hipotesis. Di bab 11. Mana ya dia tadi hipotesisnya? Dua populasi. Bab 11. Tadi
Nah, aku ganti ya. Jadi aku kira more than tuh. Nah, berarti kalau kurang dari ya berarti yang pertama itu adalah kurang dari Houston itu sebagai ini apa ya namanya itu standar GPS standar TOW ya kalau kita bilang tuh TOW pertamanya itu adalah Houston, TOW keduanya adalah si Orlando. Nah, ini kalau ada kata-kata varians ya, itu ingatnya bab 11. Karena bab berikutnya itu udah nggak ngebahas lagi tentang varians. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan lagi tentang ini gitu. Jadi cuman yang bahasan khusus varians itu ada di bab 11 aja gitu. Jadi jangan takut ini nanti kecampuran sama bab mana nih. Nah, varians ini yang uji variansnya ada cuma di satu bab ini aja gitu. Oke. Nah, terus setelah kita tahu hipotesisnya ya nanti tinggal masing-masing dikembangin aja by kata-kata ya. Aku cuman nyantumin simbolnya terus dia yang nomor B ditanyakan adalah apa asumsi ya yang diperlukan untuk implementasi di step. Nah, kalau nggak salah tuh implementasi untuk menghitung variansi ini ya model variansi ini karena ini kan tadi ujinya apa? Ini adalah ujinya parametrik. Asumsi yang ketika kita lakukan untuk uji parametrik adalah datanya harus normal. Maka kita bisa katakan host price ini harus terdistribusi normal untuk populasinya. Nah, terus yang nomor 3 di, di, ditanyakan adalah hitung hipotesisnya, jadi statistiknya. Nah, ini aku untuk yang F ya, F istilahnya apa pakai uji varians ya. Uji varians itu aku tunjukin dua cara. Yang pertama cara otomatis. Ya, cara otomatisnya itu kita pakai menu data, data analyze. Nah, tapi kalau sebelumnya yang belum punya data analyze, caranya itu di menu file, terus pilih option, terus add-ins. Nah, dari add-ins ini paling bawah tuh pilih go. Nah, nanti centang yang analisis toolpath yang dua-duanya aja dicentang. Terus oke. Nanti bakal muncul data analyze. Nah, kalau udah muncul data analyze ya, kita bisa data analyze. Nah, namanya adalah F-test. Jadi, nama lain dari uji varians itu adalah F-test. Nah, F-test ini kita masukin oke. Nah, variabel pertamanya itu Houston sampai jadi namanya kita ikut blok nih kan, tapi syaratnya si labelnya harus kita centang. Terus yang variabel kedua ini sampai sini kita blok juga. Nah, tingkat signifikannya kan 5%. Nah, outputnya kita mau simpan di mana outputnya. Jadi sebenarnya nih misalkan mau simpan di sini. Oke. Nah, ini cara otomatisnya. Cara manualnya. Nah, cara manualnya itu ingat kalau rumus untuk nih, ini kan kita harus mencari statistik dari F. F itu ya simbol untuk mencerminkan variansnya. Jadi apakah ada perbedaan varians di antara kedua ini ya? Maka kalau biasanya kan kita pakai uji Z, ya macam-macam ada uji T dan uji sebagainya. Nah, untuk yang varians itu namanya uji F. Nanti F-nya itu kita cari p-value-nya. Nah, uji F-nya itu sebenarnya kalau rumusnya itu adalah varians data 1 dibagi varians data 2. Nah, varians data 1 tuh apa rumusnya? Nah, kalau mau pakai lebih manual, tapi kalau prefer ke rumus Excel aja, var, yang pilih sampel, terus di blok sampai bawah. Ini juga. Nah, berarti kan S1 dibagi S2. Berarti S1 dibagi S2. Nah, hasilnya adalah 0,96327. Berarti mau pakai ini, mau pakai
hitung manual atau pakai statistik hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Nah, terus Kalau yang statistik tadi, alfanya kita ganti asal, hasilnya akan tetap kan ya? enggak, beda. Nanti Beda. beda di apa? Di F critical-nya. Karena Oh gitu, critical di ini F critical ya? betul. Tapi kalau di P value-nya sebenarnya nggak ngaruh. Cuman untuk pengambilan keputusan jadi aneh gitu. Ada dua dua apa ya? Jadi sebenarnya antara F sama P value itu kan harus sejalan. Ketika F-nya di sini kan gini, ketika F-nya apa ya? eh, Ketika F-nya itu ujinya itu sejalan ya, P-nya harus sejalan juga gitu. Biasanya kok kalau setahu F critical itu kalau di rumus tuh F inverse ya. Kalau F inverse itu ya dia pakainya probability-nya. Jadi F inverse koma apa gitu, probability koma derajat berapa gitu. Nah, itu nanti ngaruh ke Tapi ini F-nya. kan kita pakai cuma di P value-nya aja kan? Iya betul. Kalau V value ya sebenarnya pakai ini aja gitu. Kalau pakai dari F-nya aja gitu. Ini kan P value-nya tuh dari, karena ini tutel ya, kurang dari left tail ya. One tail, sorry, berarti ini V value-nya adalah 0,4. Tadi aku salah di ini. Karena uji ini sebenarnya uji left tail semua ini nih. Jadi hasil ini kalau di data data analis kan dia nggak bisa ngebaca left tail, right tail gitu. Bisanya tuh one tail atau two tail. Nah, tapi kalau left right itu kita yang menerjemahkan sendiri gitu. Nah, maka kalau data ini umumnya adalah udah berupa left tail. Karena ini udah left tail ya, berarti kita langsung pakai data di sini gitu. 0,4. Ya tadi bisa pakai hmm, ini berapa? Ini bisa berubah-ubah sih nanti tergantung kebutuhannya. Tapi setahu aku kalau V value itu rumusnya ya dia nggak apa ya, nggak ngaruh gitu ke probability-nya, ke tingkat persennya, kecuali kita pakai uji F. Itu sih Mas Andri tadi ya. Sampai sini ada Hmm. bingung nggak uji variansnya? Ingat berarti uji varians itu ada dua. Ini yang kita bahas adalah uji yang ketika dia dua populasi. Nanti ya siap-siap aja nanti dibaca-baca aja kalau ada keluar yang satu populasi. Nanti rumusnya beda gitu. Tapi ini biasanya jarang sih satu populasi datanya jadi nggak ini gitu, nggak mencerminkan UAS banget gitu satu populasi. Nah, ini cara manual, ini cara Excel-nya. Kemarin ada di soal tahun kemarin kal 2021 tuh keluar yang ngitungin di dua kali apa soal keluar. Nah, sampai sini Mas Mbak ada yang ini nggak? Ada yang bisa perlu aku ulang atau Mas ulang data analyze, Mas. oke, Tadi aku kelar ya? data analis ya. Jadi cara data analis itu kita, karena ini ujinya variance. Kenapa variance ya, dari soal disebutnya. Kata kuncinya adalah variance. Berarti kita pakai menu data, data analyze. Nah, di sini ada kan banyak macam nih uji apalah segala macam lah, ANOVA lah. Nah, tapi sini ada F-test to sample for variance. Berarti yang kita ujikan adalah variance-nya. Nah, kita klik OK. Nah, ini kita blok. Nah, bloknya itu dari namanya aja, nggak apa-apa dari namanya kita masukin, asal si labelnya kita centang. Nah, terus yang variabel keduanya kita blok juga dari Orlando sampai bawah. Tapi ininya kita centang. Nah, alfanya kita sesuaikan tadi. Ketika ditanya 1% ya berarti 0,01. Outputnya mau di mana? Berarti misalkan mau di sini. Outputnya mau di sini. Berarti tinggal klik OK. Nah, muncullah ini nilai F-nya. Ada perlu diulang lagi?
Berarti kesimpulannya do not reject Hano sih tetap dia. Kalau do not tuh berarti dia more than ya. Iya, more than. Benar ya? Iya benar, aku yang salah di simbolnya aja. Berarti dia lebih dari Orlando harga rumahnya di Bostonnya itu. Nah, udah nih kita udah dua bab nih, lumayan dijawab nih. Udah bab 10 bab 11. Ini masih ada ini enggak? Baru 3 soal nih. Sebenarnya ada satu lagi, mungkin ini aku ke bawah aja ya. Nah, ini sama untuk ditanya adalah soalnya sama ya, sama kata kuncinya ingat tadi. Sini dia bilang Pak tidak ada konsisten. Jadi dia pokoknya ngebandingin variasnya. Makanya kata kuncinya tuh aku bold ya. Kata kuncinya tuh variance. Nah, kita langsung ya di ini. Ingat variance-nya itu nah, dia kan cuma mention apakah ada perbedaan konsistensi, tapi dia tidak bilang perbedaannya berapa. Terus juga apa namanya? Ya, dia nggak bilang bedanya berapa. Nah, terus dia bukan more than atau less than. Kalau cuma dia bilang ada beda nih, berarti pakai sama dengan. Jadi dia bilang lebih atau kurang, kita pakai simbol kurang atau lebih. Nah, kalau dia sama dengan ya berarti kalau nggak tidak ada perbedaan ya berarti ada perbedaan. Nah, terus tadi coba aja dimasukin nih. Tadi yang mau nyoba pakai apa? Ini yang pakai rumus manual ya, varian sampel di blok terus varian sampel di blok. Nah, ini yang pakai statistik tadi. Hasilnya sama nih, 2,27. Dia mau pakai manual, mau pakai statistik. Nah, kalau ditanya mana yang lebih ini pakai manual atau statistik itu, sebenarnya kalau ujinya cuman uji sederhana gini kan ini gampang nih ngitung manualnya. Nah, tapi kalau udah kayak uji independen kayak gitu kan, atau uji ANOVA ya, menurutku sih didahulukan ya kita coba ngitung pakai data analis tadi sebelum kita ngitung manual. Karena itu makan waktu banget, apalagi kalau kita ngitung ANOVA yang benar-benar dari awal gitu. Itu nggak kebayang sih macet-macetnya tuh. Nah, paling saranku sih ya kita coba ya jangan sampai kosong gitu nilainya ya. Kalau kita ini kan hasil data ini ya yang penting jawabannya kita udah sama gitu dan kesimpulan kita udah sama ya. Ya nanti ya tinggal kebijaksanaan dari dosennya kalau mau ngasih keringanan untuk apa namanya diperbolehkan langsung ke hasil analisis ya alhamdulillah gitu. Paling gitu sih. Nah, intinya ini sama ya, ada kata-kata variance, terus ujinya F-nya ini juga sama, hasilnya signifikannya kurang lebih dari 5%. Berarti no kok. Tadi ingat kan, p-value ini kan hanya untuk left tail ya. Left tail itu ya kita kalikan 2 untuk dapat right to tail. To tailnya itu kan karena ini adalah sama dengan. Sampai sini ada ini enggak? Ini sama sih kayak soal sebelumnya gitu. Jadi varian 1 dibagi varian 2. Sama banget ini. Sampai sini ada ini enggak? Enggak ada ya? Nah, kalau nggak ada ya kita berarti masuk ke bab berikutnya, bab tentang ONAVA. Karena ONAVA ini nilainya gede, tapi rata-rata ya 30%, berapa yang kemarin tuh? Kayaknya 30% ya, apa 25% gitu.
Tapi sebenarnya jawabannya tuh singkat-singkat. Bukan, kita nggak harus ngitung yang statistik banget gitu. Bahkan ini tuh nggak perlu pengujian, nggak perlu apa ya, pengujian yang kayak data analyze ya. Ini cuman istilahnya matematika kita biasa tambah kurang kali bagi untuk ANOVA. Kalau dia bentuknya adalah melengkapi kolom ya. Beda kalau kita nganalisis dari awal gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak keluar itu berapa 3 UAS ini nggak keluar sih cara ngitung dari awal ANOVA, karena itu emang berat kalau ngitung dari awal. Nah biasanya cuma disuruh ngisi titik-titik nih. Nah, eh, nah sebelum ke ANOVA, sebenarnya ANOVA itu adalah kelanjutan dari sini, dari bab 10 ini. Di ANOVA itu yang kita ujikan adalah dua hal ya, dua populasi atau dua faktor atau dua variabel. Kita bilangnya dua variabel. ANOVA itu cuman memperpanjang dari bab ini gitu, bab 10 ini. Jadi dia menjelaskan gimana kalau variabelnya 3, 4, 5 gitu. Karena bab 10 11 ini hanya untuk compare terhadap dua variabel. Ya, satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ANOVA ini dia membandingkan ya yang satu, yang dengan dua, dengan tiga, dan seterusnya. Nah, maka ANOVA ini ya tampilannya ya harus familiar. Tampilan itu ya ada yang namanya SS, ada yang namanya DF, ada yang MS, ada yang namanya F. Nah, gampangnya itu gimana yang jelasin ANOVA itu? ANOVA itu kasih inilah. Nah, kita kenalan dulu ya sama jenis-jenis ANOVA. Jadi ANOVA itu adalah ya untuk menguji perbedaan di antara perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Jadi kan yang tadi kita uji yang baik itu proporsi atau nanti kita uji dependen independen kan itu ujinya adalah dua populasi ini bandingin satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ANOVA itu dia bandinginnya cuman apa namanya? Bandingnya adalah terhadap lebih dari dua populasi. Nah, sebenarnya ANOVA itu yang pertama itu adalah untuk yang one way. One way itu contoh datanya, nah gini. Jadi one way itu cuman ngebandingin apa ya ini nah, ditanyakannya tuh cost saving ya, ditanyakan cost saving dari ketiga kota ini. Apakah ada perbedaan rata-rata cost saving dari 4 kota, sorry. Diberikan ada 4 variabel. Nah itu one way nih, kalau 4 variabel gini, one way. Nah nanti ini rumusnya ya tinggal dilihat di apa namanya ada di buku sih. Tapi di sini nanti kita akan bahas juga sih sedikit ini untuk rumusnya. Tapi yang penting kenal dulu one way itu, takutnya nanti muncul yang one way ya bingung lagi tuh. Kitanya juga nanti takut bingung. Nah, one way, terus yang kedua adalah two way. Two way-nya itu dibagi lagi ke dua jenis, ada two way interaksi sama two way tanpa interaksi. Nah, two way tanpa interaksi itu gini, jadi di sini itu kan ada ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor pendidikan, yang faktor kedua adalah faktor apa namanya? Sorry, ini adalah tingkat pendapatan, yang kedua adalah faktor pendidikan. Ya. Kenapa disebut two way? Karena ada dua faktor di sini. Nah, setiap faktor itu ada cabang-cabangnya, ada populasinya masing-masing. Nah, beda kan tadi yang dengan yang one way. One way itu kan, nah cuman
satu ya ini adalah yang cost savingnya aja gitu. Centernya adalah di cost savingnya. Kita tidak dia tidak ada faktor selain cost saving. Apakah nanti faktor tingkat pendapat apa namanya tingkat usia atau sebagainya gitu. Nah tapi di sini dia ada dua faktor. Dua faktornya itu ya faktor pendidikan ya faktor pendapatan. Maka disebut two way. Tapi dia tidak ada interaksi karena kalau dia ada interaksi itu contohnya di sini. Jadi si high school ini ada cabang-cabangnya lagi gitu loh. Ada 3 misalnya kayaknya lebih dari satu apa ya kayak lebih dari satu sampel gitu. Kalau tadi kan cuman high school, bachelor terus master sama PhD kayak cuma satu kan semuanya. Tapi kalau yang dengan interaksi ini ada 3 ini kayak ada 3 data gitu. Jadi kayak rincian dari ini semua. Master tuh ada 3, ini ada 3. Dan ini jumlahnya harus sama antar variabel. Jadi bedanya itu doang. Kalau tadi yang tanpa interaksi ya dia cuma satu polos gini gitu. Perpotongannya ya si hexschool-nya itu nggak terbagi-bagi lagi gitu. Cuman fokus ke hexschool aja. Nah, tapi kalau yang tanpa interaksi dengan interaksi, nah dia ada perpotongan gini. Nah, maka nanti cara ininya beda ke cara bacanya karena kalau pakai interaksi itu hasil SPSS-nya tuh kayak gini nih. Ada kata-kata interaksinya. Jadi gini gampangnya kalau untuk one way hasil SPSS-nya itu cuman ada kayak gini. Mana ya? Cuman polos gini gitu. Between sama within. Between ini adalah tadi cost saving-nya. Ini faktor pertama. Faktor pertama atau cost saving-nya. Nah, terus kalau two way dia ada lagi ada dia namanya row, kolom, dan error. Jadi ada tiga ini. Nah, ingat kenapa kita harus tahu ini nanti ngaruh ke hipotesis. Jadi kalau dia cuman apa namanya ini cuman hasilnya adalah within group ini kita nggak masuk hitung. Nah, berarti ini adalah hipotesisnya cuma satu. Apakah ada perbedaan berdasarkan cost saving berdasarkan kota. Jadi hipotesisnya kayak gitu. Ini untuk yang one way. Nah, tapi kalau yang two way yang tanpa interaksi dia ada punya dua hipotesis karena di sini ada dua faktor tadi, ada faktor pendapatan sama faktor tingkat pendidikan. Nah, dia harus ada dua hipotesis. Jadi hipotesis pertama yang menjelaskan apakah ada perbedaan berdasarkan tingkat pendidikan, terus hipotesis kedua tingkat pendapatan, terus hipotesis kedua apakah ada perbedaan berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi ada dua kesimpulan nanti, dua kesimpulan hipotesis. Nah, terus yang ketiga adalah yang dengan interaksi. Interaksi itu ciri-cirinya adalah ada kata-kata interaksi. Nah, berarti hipotesisnya adalah mengikuti. Ya, satu tadi yang one way, yang kedua adalah yang tanpa interaksi, tapi two way, yang ketiga two way tapi dengan interaksi. Berarti ada 3 hipotesis. Jadi hipotesisnya bunyinya biasanya kita langsung masuk ke soal tadi. Nah, sampai sini ada ini enggak? Itu tadi pengenalan one way, two way sama yang dengan interaksi. Nah, kalau di sini jadi fund manager ya. Jadi dia ada 2 faktor antara market capital ya maksudnya. Market capitalnya itu kategorinya small, mid sama large sama objective fund. Ya, jadi grow or value. Jadi
ada dua faktor ya. Kalau ada dua faktor gini berarti karena ada n ya, ada dua faktor gini berarti kan dia adalah two way ya. Di sini juga udah bilang dia two way, tapi two way-nya apakah ada interaksi? Nah, di soal itu dia udah mention sih ini, udah mention soalnya itu dia. Nah, ini soalnya kan di kosong-kosong gini kan tadi awalnya. Nah, kalau di soalnya tuh udah bilang interaksi ya, berarti kita butuh 3 hipotesis. Hipotesis pertama adalah apakah ada perbedaan, ini kan dia minta average annual fund performance. Jadi apakah ada perbedaan kinerja pendanaan berdasarkan market cap, capital market ya. Terus apakah ada berdasarkan fund objektif. Yang ketiga adalah apakah ada interaksi antara fund dan fund market dan fund objektif. Jadi hipotesisnya maksimal untuk ONAVA adalah 3 kalau dia interaksi. Nah, sampai sini ada ini enggak? Ada yang perlu diulang nggak? Ini di tiga UAS terakhir ini keluar semua sih. Nah, kalau nggak ada ya kita lanjut ke yang cara mengisi titik-titik ini, cara mengisi titik-titik ini. Caranya kayak gimana gitu. Nah, ini kan yang langkah yang pertama kita harus lakukan yaitu kalau terus saja satu, hitung DF-nya. Jadi cara untuk menentukan isi titik-titik ini ya kita harus isi dulu yang DF ini. Nah, terus rumus dasarnya itu SS tuh given, DF itu given. Jadi ingat aja kalau SS sama DF itu adalah given. Jadi itu kita kalau dia udah ada hasil seperti ini kita nggak usah hitung. Yang bukan given tuh apa? Yang bukan given itu MS sama F. Karena MS itu didapat dari SS dibagi DF. Ya, jadi si SS ini dibagi DF. Itu yang harus kita hitung. Kalau ini basically ya dia adalah given udah diketahui seharusnya. Kita nggak usah ngitung SS-nya berapa. Tapi MS ini ya kita wajib pakai tadi pembagian SS dibagi DF. Itu adalah nilai MS. Nah, terus nilai F-nya itu apa? Nilai F-nya itu, ini kan ingat kita punya ada 1, 2, 3 hipotesis. Nah, untuk F ini itu juga bukan given, artinya kita harus hitung. F ini adalah nilai MS dibagi dengan errornya. Jadi nilai MS dibagi errornya. MS dari 3 hipotesis ini. Berarti nanti ketika MS-nya ini kita udah diketahui, maka misalkan adalah 12 ya. Berarti F-nya ini diisi dengan 12 dibagi 14. Ketemulah berapa gitu F-nya. Sampai sini ada bingung apa perlu diulang. Soalnya ini lumayan ini sih sayang kalau nilainya nggak full. 30% biasanya. Nah, kalau nggak ada, nah berarti tadi ingat ya kalau MS itu bukan given. Artinya harus kita cari, sama F juga harus kita cari. MS itu adalah SS dibagi DF. Dan F itu adalah MS dari pengujian, ya kan? Ada market, ada objektif, ada interaksi sesuai dengan hipotesis. Nah, masing-masing ini dibagi dengan errornya, itulah nilai F. Nah, maka kita cari dulu market cap ini kalau di rumus adalah K-1 ya. Atau market cap ini kan ada berapa nih? Ada small, mid, sama large, ada 3. Maka itu 3 minus 1 sama dengan 2. Nah, terus objektifnya ada berapa nih? Ada grow sama value.
Nah, kalau di sini ada 4 ya berarti di sini 4 minus 1. Jadi mau 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 yang ini, mau yang ini ya itu adalah rumusnya ya baris atau kolom dikurang 1. Jadi baris atau kolom dikurang 1. Jadi seandainya market cap ini ada tambahan nih misalnya small, mid, large, large sama apa lagi gitu 4. Maka 4 minus 1. Jadi di sini adalah 3. Tapi karena ini adalah 3, small, mid sama large ya 3 minus 1 berarti 2. Nah, objektifnya tadi karena dia 2, grow sama value, berarti 2 minus 1, ketemulah 1. Nah, interaksinya itu apa? Interaksinya itu adalah si 2 dikali 1 ini. Jadi yang market cap dikali objektif. Ya, DF yang ini dikali DF ini itu adalah hasil dari interaksi. Berarti kan kita udah lengkap nih. Udah ada 1, 2, 3. Nah, kalau kita total, hasilnya harus sama dengan 23. Bukan 23 sih, hasilnya adalah 23. Berarti ini yang kosong di bawah 18 ini, hasilnya adalah 23. Sampai sini ada ini enggak? Yang DF. Perlu aku ulang enggak? Rumusnya bisa ditulis nggak Mas di atas? Di mana ya? Rumusnya Hmm, ditulis gitu. paling di bawah sih kalau mau. Jadi DF-nya misalkan DF markup itu adalah market cap jumlah baris dikurang 1 itu. Terus DF. Tapi sebenarnya cuma disuruh ngelengkapin sih ya. Sebenarnya nggak terlalu ini ya. Kalau mau detail nggak apa-apa sih. Kalau mau detail itu di sini nih di buku tuh jadi sorry aku share lagi. Nah di buku itu ini muncul nggak? Nah di buku tuh udah di gini nih, udah di kalau mau tinggal kopas dari sini aja dari buku gitu. Jadi satu rumus ini misalkan ada soal interaksi, satu rumus ini aku nggak tahu sekarang sistemnya tulis tangan apa Excel ya dicek ya. Ada tahu info nggak? Kan UTS itu Excelnya yang dicek. Bapaknya nggak bilang sih kalau ini, bilang cuman Excelnya nanti sebagai penguat hitungan kalian aja gitu. Beda sama Budian, statementnya kan Budian udah jelas tuh. Yang tulis tangan buat dikumpulin ke Maxi, yang Yang Excel dihitung, iya, saya yang periksa kan. iya. Nah, Nanti coba kemarin ditanya deh. Mungkin Mbak Nabila ini ya Hermannya biar nggak, yang kelas Nanti ini aku gimana coba yang kelas Budian? tanya. Kelas Mbaknya, kelas Budian gimana katanya? Sama nggak? Yang kelas G? soalnya sih kalau ini sih udah tinggal masing-masing dosennya mau meriksa yang mana sih. Yang jelas sih tulis tangan tetap wajib untuk syarat administrasi aja ke Maxinya. Iya sih. Nanti ya tinggal ya tapi enakan yang kayak kemarin ya, yang Excelnya diperiksa gitu. Bacanya juga nggak pusing sih bapaknya pasti. Nanti ya Mbak Nabila minta tolong ya nanti di confirm. Ya kalau bisa kita nego untuk Di Excel ya? Ya nanti coba Excelnya. ditanya. Ya kayak jadi ngikutin pola UTS aja gitu. Siap. Karena banyak analisis yang pakai mungkin kita ada pakai data analyze gitu, nggak bisa kita tulis data analyze-nya, hasil regresi dan sebagainya gitu. Nanti aku coba tanya ya Mas. Siap. Nah, Tapi nanti yang kalau tadi kita ujian kayak gini tatap muka, ampiong juga loh. Nggak nggak pakai laptop kan? Cuman kertas doang depan kita sama kalkulator. benar-benar manual ya. Manual. Masa sih S2 masih manual gitu. Ya, Iya gitu. Mas Andri. Wait, Mas, wait. Mas Andri nggak dibius? Oke, lanjut ya. Tadi sampai kemana Anova? Nah, kalau udah ya tadi Yang kalau pers itu rumus bukan aku, istriku. walah. Tapi ini dokternya mundur, makanya masih bisa ikutan. Oke. Nah, kalau Anova ini
Ini kita nomor 6 nanti tinggal diikutin aja ya. Kita bahas satu soal jadi biar nggak terlalu lama di satu soal. Nomor 6 nanti sebenarnya konsepnya sama. Yang penting nomor ini dulu yang tahu. Nah, nomor 5 ini tadi udah ketemu nih jumlah kolomnya itu ngikutin di soal. Soal tuh dibilang ada jumlah barisnya itu. Karena di sini adalah yang pertama itu pasti baris, yang kedua adalah kolom. Itu nggak mungkin ketukar. Karena dari dari data hasil output data analysnya udah nge-mention kayak gitu. Berarti yang market cap ini sebagai baris, yang objektif ini sebagai kolom. Ingat-ingat aja. Nah, terus ada 3, berarti 3 minus 1, 2. Terus ada 2, 2 minus 1, 1. Interaksinya adalah 2 dikali 1. Errornya adalah 18. Ya, kalau di total ada 23. Nah, sekarang ini nih ada kita bisa teka-teki silang nih. Teka-teki silang tuh tadi kan ingat yang sini. MS ini kan rumusnya apa? MS adalah si SS dibagi DF. Berarti kalau nyari SS tuh gimana? MS dikali DF kan. Jadi kayak matematikanya kan. Nah, MS dikali DF. Karena SS 256 dibagi 18 ini adalah 14. Berarti kalau ininya kosong ya, ini dikali ini. Nah, close 1 gitu. Ini udah ketemu. Oke. Terus Jadi kayak sudoku gitu ya. Iya. Nah, terus apa lagi? Yang tadi kan DF ini udah ketemu nih. Tinggal ganti, ini udah ketemu semuanya. Sekarang MS. MS itu tadi MS itu rumusnya apa? SS dibagi DF. Berarti 3451 ini dibagi dengan 2. Ketemulah 172. Nah, ketemu nih. Udah ketemu. Ini lumayan 30%, ngitung gini doang sebenarnya. Dan keluar lagi 3 UAS berturut-turut. Terus apalagi nih? Ketemu MS. Nah, tadi ingat F-nya tuh rumusnya apa? F itu adalah si penguji si variabel dibagi dengan error. MS-nya tadi udah kita ketemu nih 172. Berarti 172 ini kita bagikan dengan 14. Ketemulah si F-nya itu adalah 12,10. Si F yang di atas 18 ini. Sampai sini ini enggak? Ya, nyambung enggak ya? Nyambung Berarti ya? kalau F itu MS baris kolom dibagi sama total. Sama Sama error. error. Ya, Oh, iya. baris kolom dan interaksi tergantung nanti. Karena kenapa? Ingat, kita tuh punya 3 hipotesis. Jadi 3 hipotesis ini adalah yang kita akan hitung nanti ya, setiap hipotesis kan punya v-value-nya. Maka F-nya tuh ya masing-masing gitu. Ingatnya gitu aja gitu. Sampai sini gimana? Berarti karena kita punya 3 hipotesis ya, kalau 2 ya berarti cuman sih yang kolom sama barisnya kita bagi sama error. Tapi kalau kita punya 3 hipotesis atau 3 objek yang kita uji cobakan ya, berarti kita harus punya 3 F. Nah, masing-masing itu kita bagikan error. Nah, berarti udah ketemu nih tadi yang si F-nya. Nah, kalau udah ketemu, terus apalagi sih yang kosong ini teka-tekinya? Nah, 18,3,9 ini gimana? Ini MS-nya caranya nyarinya gimana? Ini sini objektifnya. Ini tahu nggak? Kan DF udah kita ketahui. Si F-nya udah kita ketahui. MS error-nya udah kita ketahui. Matematikanya gimana ini? Dikali aja nggak sih? Betul, berarti 18,39 dikali dengan 14,26 kan? Muncul si MS-nya kan? Karena kan si F ini adalah si MS dibagi dengan error kan? Kayak cuman silang-silang gitu. Nah, kalau dikali berarti betul 262. Berarti udah keisi nih 262-nya ini. MS-nya ini udah keisi, si DF-nya udah kita isi. SS-nya ya SS-nya adalah MS dikali DF. Ketemulah 262 ini. Iya benar-benar kayak sudoku ya ini ya. Nah, berarti kita udah keisi nih. Udah keisi
yang belum keisi adalah si interaksinya ini. Jadi si yang putih-putih ini 303 ini belum keisi. Caranya gimana ya? Caranya adalah si total dikurangi selisih itu. Jadi kalau misalkan sisa satu ya, maksudnya tinggal sisa satu kolom yang belum diisi ya, kita lihat dia ada total nggak. Nah kalau ada total ya berarti total dikurang selisihnya, selisih seluruh yang keisi. Karena dia kalau kita total jumlah adalah sebesar 1167 gitu. Nah berarti ketemu 303. 303 ini lagi-lagi DF-nya kita udah tahu nih. Berarti MS-nya adalah 303 dibagi 2. Ketemu MS. MS sudah ketemu, ya tinggal MS dibagi errornya. Ketemulah F apa namanya? F hitungnya. Nah, kalau V value ya tinggal nanti ikutin rumus di sini aja. Jadi nanti siapin aja gitu Excel yang ada yang kayak gininya. Nanti kan angkanya tinggal disesuaikan. Jadi V value-nya tuh semuanya kurang dari 5%. Sehingga nanti pengujiannya ya kalau di sini dia tidak minta satu persatu hipotesis ya. Dia cuma nanya yang apakah ada interaksi. Berarti yang ditanya adalah hipotesis ketiganya. Apakah ada interaksi antara market cap and fund objective. Nah, interaksi tadi kan ini kan 0, kurang dari 5% ya. Kalau kurang dari 5% berarti ada interaksi. Kalau dia lebih dari 5% berarti tidak ada interaksi. Nah, sampai sini ada yang ini nggak? Perlu diulang nggak? Atau kurang jelas gitu? Kita langsung ini aja gitu. Nah, nanti tergantung hipotesis yang ditanyanya. Dia mau nanyanya interaksi atau mau nanya uji beda dari market sama objek. Ya, tergantung nanti hipotesisnya. Karena aku bikin tiga-tiganya ini. Ada pertanyaan? Mas, mau tanya dong. Ya boleh. Kalau yang penentuan kolom sama row itu yang di atas selalu jadi row-nya ya? Iya betul. Karena gini aku tunjukin lagi ya. Aku biar kita refresh lagi. Nah kalau di SPSS itu, nah munculnya tuh gini Mbak. Sampel itu raw, ya bahasa lainnya. Kolom itu kolom interaksi-interaksi. Dia nggak muncul nama sih kalau kita uji di SPSS, di apa ya, data analyze. Jadi yang pertama itu selalu rows gitu. Yang kedua selalu kolom. Gitu. Gimana? Ada lagi? Oke, thank you Mas. Oke ya. Udah ya, yang Jadi penting pakai data analisis ada nggak, Ref? ada dong, ANOVA, data analyze. Tinggal nanti ya cari curi-curi waktu lah belajar ngitung. Kayaknya di YouTube-ku ada nih. Kalau ini cara ngitung ANOVA pakai Excel. Tinggal ditonton aja dan diikuti. Nanti tinggal dipilih aja. Takutnya keluar yang zong ya, zong yang angka ya. Iya, zong yang angka dan hasilnya akan sama dengan SPSS kan? Sama sih. Kemarin aku ngitung manual sama pakai data analysis, hasilnya sama. Aman lah. Yang penting percaya sama sama ini. Makanya aku utamain sih kalau muncul yang kayak gitu nggak bakal aku hitung manual. Karena hitung ANOVA itu ya luar biasa membutuhkan ketelitian. Makanya utamain ya jangan sampai kosong dan ada isinya dan benar gitu. Yang penting kan jawaban akhirnya dikunci benar kita. Ya mungkin ada kebijaksanaan lain ya atau dibenerin. Nanti kalau ada waktu baru dihitung manual gitu. Kalau kita yang ada waktu untuk yang hitungin. Nah terus di yang pertanyaan ketiga, apakah ini bisa dilakukan uji main effect? Jika iya, ya ujilah dengan tingkat signifikan 5%. Nah, kalau dia hasilnya adalah hasil interaksinya, jadi kata kunci dari main effect ini adalah di hasil interaksinya, uji hipotesis interaksinya. Kalau dia hasilnya adalah kurang dari 5%, ya maka dia tidak bisa melakukan main effect. Jadi jawabannya ya kita tidak bisa melakukan main effect test. Gitu aja gitu jawabannya. Nah, bagaimana kalau dia bisa bagaimana kalau kasusnya dia main effect bisa uji main effect, artinya dia signifikannya lebih dari 5%. Nah, kalau gitu ya
Uji main effect test itu apa ya? Jadi uji main effect test itu adalah uji dari masing-masing ini gitu. Market cap ini adalah P value hasilnya adalah jadi apa ya? Kalau bisa dibilang main effect test itu adalah uji dari masing-masing variabel ini. Ya, kita cuma mention aja di sini bahwa market cap itu kurang dari 5%. Artinya terdapat perbedaan bla 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 gitu. Yang kedua adalah objektif itu adalah kurang dari 5%. Berarti ada perbedaan berdasarkan objektif fund gitu. Jadi cuma menjelaskan dari dua variabel ini gitu. Kalau dia jawabannya adalah main effect test. Tapi kalau kita kalau jawabannya tidak bisa melakukan main effect test, ya udah tuh jawaban mati gitu, udah selesai. Nah, sampai sini ada ini enggak? Nah, nomor 6 tuh Berarti aku untuk ya. Mas, berarti untuk ANOVA itu hipotesanya cuman P value kurang dari 5% sama dengan reject H0, berarti ada interaksi. Kalau misalnya lebih, itu berarti do not reject, berarti nggak ada interaksi gitu. Betul. Nah, ini. Cuma Makanya ada dua hipotesa itu. kalau apa? ANOVA. Kalau ingat, kalau ANOVA itu sesuai objeknya. Jadi objeknya itu kan di sini ada 3 nih, ada row, ada kolom, ada interaksi. Berarti ada 3 hipotesis. Berarti nanti ikutin ini aja. Nah, cara bunyi hipotesisnya itu apakah ada karena market cap ini kan ada 3 jenis nih. Ada small, mid, large. Jadi dia bilang apakah ada perbedaan si average annual fund performance berdasarkan market cap. Nah, itu untuk yang uji hipotesis pertama. Uji yang kedua ya berdasarkan fund objektif. Jadi mengikuti ini berarti ini ada 3 uji hipotesis. Tapi khusus untuk main effect test itu dilihat lagi dari cuman hanya dari sisi interaksinya gitu. Makanya di sini ada 3 hipotesis nih, 1, 2, 3. Tapi sini kan di soal cuma mintanya interaksinya aja. Gimana, ada ini nggak? Perlu diulang nggak? Intinya apakah ada beda nggak sih market cap ini? Yang hipotesis pertama, hipotesis kedua, apakah ada perbedaan atau tidak gitu, objektif berdasarkan objektif. Yang ketiga, apakah ada perbedaan apakah ada interaksi atau tidak ada interaksi antara market dan objektif, kayak gitu intinya bunyi hipotesisnya gitu. Sampai sini ada ini nggak? Kalau nggak ada ya nah ini sama lah ya konsepnya. Nah, coba ini Rouse kenapa 2? Ada yang tahu nggak kenapa Rouse DF-nya 2? Industri kenapa DF-nya 2? Dan edukasi kenapa DF-nya 3? Ada yang tahu nggak? Edukasi itu ada high school, undergraduate, master sama doktor. Ada 4 kan? 4-1. 4-1 betul. Industri ada 3. 3 industri kan kata dia. Berarti 3-1. Udah itu aja kuncinya. Nah, kalau ada kata-kata interaksi ya tinggal 2 dikali 3. Kalau ada interaksi ya. Cara ngelihat itu baris atau kolom? Ini tadi yang pertama itu adalah selalu baris. Yang kedua adalah selalu kolom. Karena hasil interpretasi hasil dari output dari iya ya ini nih, jadi tunjukin ya. Ngelihat itu into baris atau kolomnya dari mana? Gimana? Ngelihat biasanya baris itu di nih ini ya contohnya nih ya, ini faktor A faktor B ya, biasanya baris itu coba kita lihat yang ini.
Nah, faktor A-nya itu kolom, faktor B-nya baris. Nah, ini row-nya ada, jadi tahu baris tahu kolom kan ya? Ini baris ya, ke bawah kolom kan ya. Nah, makanya kenapa si DF-nya ini, kenapa 5 coba? Karena row-nya kan ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Jadi nanti misalkan muncul nih kayak gini nih, kayak data gini gitu. Jadi bukan hasil output ya. Tahu baris atau kolom ya, ikutin aja. Berarti kalau ke kanan itu baris, ke bawah itu kolom. Berarti kalau ke kanan baris, nah barisnya itu ada tadi ada berapa nih? Ada 5 baris ya. Ada 6 baris ya. Berarti 6 minus 1 adalah 5. Terus kolomnya ada 3 kolom. Berarti 3 minus 1 adalah 2. Ini sampai sini nih, apa bingung? Jadi barisnya ngikutin alurnya, berarti baris ke kanan. Kalau ke bawah itu kolom. Itu kan kalau udah ada tabelnya, Mas. Nah, Maksudnya kalau misalnya kayak tadi soal yang kisi-kisi buat UAS, itu kan tadi nggak ada tabelnya ya. Maksudnya cuma dari kalimat coba di. menyatakan bahwasannya Nah, ini nih, tapi nih, kalau di soal dia udah mention nih, ini kelas nggak? Industri, edukasi gitu. Berarti industri itu udah adalah sebagai baris. Jadi ini bukan bukan kata-katanya bukan row lagi. Nah, semua itu kan nanti kita nentuin nih ya. Misalkan dia nulisnya row ya. Terus di sini kolom gitu kan. Nah, mana nih hmm, antara ini gitu kan ya. hmm, Tapi mm. dari beberapa soal sih dia udah mention sih, Pak. Oh gitu. Oke. Udah nyebutin. Nah, kecuali kita mau ngitung manual kayak tadi. Kalau kita mau ngitung manual ya kita pakai kaidah baris kolom ya kayak biasanya. Nah, ini bisa lah ya. Ini Mas, mau tanya dong, Mas. ya boleh boleh. Itu balik lagi yang ke DF sih, cara ngitung errornya gimana ya? Errornya ini mana? DF error. Iya, Nah, DF error itu itu kan diketahui tuh. betul. Ada di soal lain yang nggak diketahui. Itu DF gimana ya? error itu yang Di interaksi catatan kamu sebenarnya RC dikali W kurang 1. RC apa? W apa? ini. Jadi nilai total dikurang kolom dikurang baris ditambah 1. Kalau yang dia yang biasa ya, yang tidak ada interaksinya. Jadi ada di Kalau buku ada, sih rumusnya. Nah, kalau ada interaksi, makanya harus sedia catatan. Nah, kalau ada iya interaksi, nih aku lagi buat soalnya. kalau ada interaksi itu kolom minus 1 dikali row minus 1. Jadi kolomnya misalkan ada Itu 3. kan interaksinya. Errornya itu Kalau R errornya, kali C, W minus 1. Cuman W B-nya itu. itu apa? Tapi gini sih, Mbak, aku mikirnya kalau row, kolom, dan interaksi itu adalah udah pasti diketahui sih, karena itu nggak mungkin di soal itu jadi malah jadi aneh kalau ini tuh nggak disebutin si row-nya itu apa aja, kolomnya itu apa aja. Ngerti nggak sih maksudnya? Hmm. Di soal tuh nggak mungkin dia nggak nyebutin ada misalkan tadi industri sama pendidikan. Nah, dia nggak mungkin di soal tuh industrinya nggak nyebutin industrinya apa aja gitu. Itu sih dari beberapa soal yang setipe itu dia dia nggak ini sih, Mbak, dia nggak pasti dia nih mention nih kayak undergraduate apakah segala macam lah. Dari beberapa soal itu dia pasti mention kolom sama barisnya tuh ada berapa gitu. Oh ya, kalau misalnya kalau mau barisnya sudah diketahui, terus errornya tinggal dikurang. Selisihnya. Selisih dari total. Mm-mm. Nah Total ini dikurang row, dikurang kolom. betul, pokoknya dikurang semuanya gitu, sisanya lah errornya itu sisa dari yang totalnya itu. Nah, nanti kalau mau detailnya mau nyoba ini ya ada di buku nih yang kalau sambil ngerangkum nih cobain aja gitu rumus errornya tuh apa gitu. Nah, intinya ketika semuanya ditotal ya 1, 2, 3, 4 yang ditotal ada sebesar total itu. Sebesar nilai total dari DF kayak gitu.
Kalau Terus ada lagi? coba lihat itu deh Mas, SS interaction-nya. Itu nggak ada interaction-nya ya? Ini nggak ada, ini yang biasa. Ini yang berarti yang tanpa interaksi, tapi two way. Karena kalau one way itu ya cuman satu faktor aja ya. Ini kan ada dua faktor. Terus gimana? Yang mana ini interaksi? Ya, SS interaction. SS. SS-nya itu selisihnya. Oh, dikurang aja ya? Betul. Karena ini kalau kita total ya harus 1167 gitu. 1167. Di beberapa soal gitu sih dia. Nah, berarti aku skip ya nomor 6 ya. Nomor 6 bisa lah ya. Sama. Terus kita berarti sisa 2 soal lagi nih. Selesai nih. Gimana? Masih ini enggak? Ya mudah-mudahan sih soalnya kayak gini gitu. Plek sama persis jadi gampang. Ini bab 18, Mas. Ini selanjutnya itu adalah bab forecasting 14-15. Bab yang menyebelin. Iya, sama 18 tuh. 14, Iya. 15, 18. Aku share juga ya ini. Ini tuh soal, jadi kan kemarin itu yang aku share itu soal ADDB yang apa namanya, yang kelas pagi, kelas malam, tapi yang Januari kalau nggak salah ya. Apa salah satu gitu. Pokoknya ada yang salah satunya itu bulan Januari, salah satunya bulan Desember gitu. Nah ini tuh yang jadi ada kita punya 3 tipe soal nih. Nanti bisa dikerjain sendiri sih kalau mau latihan udah paham apa belum gitu. Nah, terus ini gimana? Masih kita lanjut 2 soal lagi? Itu aku kasih. Lanjut, Mas. Oke. Ya, jadi aku ini aja ya kali ya. Mention aja ya, mention. Kalau yang sebenarnya gampangnya ini tuh ini nih. Nah, ini yang soal yang belum aku kerjain, soal luas. Ya kan ada 2 soal tuh yang udah tak kerjain sama apa namanya? Udah aku upload di YouTube. Nah, ini soal yang ADDB tapi belum dikerjain. Nah, soalnya tuh sama mah. Jadi nih, ini tadi pakai apa? Pakai proporsi. Berarti proporsi ini ya kepake gitu di soal. Nih, dia ada kata-kata proporsi 400 dari 24. Terus ini ujilah varians. Nah, keluar kan yang tadi kita pelajarin. Lumayan nih, 20% 2 soal ini. Nah, ini yang kedua. Nah, ini yang aku bilang sebenarnya tuh ini kayak cuman kita nggak perlu ekstra keras mikir, cuman kita ngisi-ngisi ini aja udah ketemu gitu. Cuma ngasih kesimpulan apakah ada interaksi ini kan dia cuma nanya apakah ada interaksi, terus apakah bisa main efek tes. Nah, yang ketiga, yang keempat cuman kayak teori mengapa kita perlu pakai ANOVA dibandingkan TUTES, karena ANOVA itu lebih penelitian dengan banyak variabel ya bisa lebih menggambarkan interpretasi yang sebenarnya, kan itu jawabannya. Nah, sisanya ya soal ya ini forecast sama regresi. Ini ngitung regresi. Regresi kan bisa pakai Excel kita. Yang nggak bisa dihitung tuh, yang nggak bisa dihitung pakai Excel itu, maksudnya pakai data analis itu ya cuman materi non parametrik sama forecasting. Itu sih wassalam sih, harus ngitung manual. Nah, terus lagi ya. Nah, terus ini tuh yang soal kelas malam, kelas kita tahun lalu. Nah,
tadi kita compare ya, yang ditanyain itu apa aja. Nah, muncul lagi nih kayak gini nih, Mbak, Mas gitu. Muncul ini 30% lagi nilainya. Muncul lagi nih yang isi titik-titik, makanya ini harus paham yang isi titik, yang titik-titik ini. Terus ini sih regresi ya, regresi ya tinggal tinggal nanti cuman kita mau paham interpretasinya aja gitu. Terus sisanya ya ini forecast sama, nah ini tadi uji korelasi sama atau uji apa ya ini, uji beda, uji perbedaan, apakah ada perbedaan pada perbedaan. Terus ini yang soal kelas pagi, ya kelas pagi ketemu lagi ANOVA. Berarti ini 3 soalnya berapa tahun ini ya, soalnya kalau nggak independen, kalau nggak ANOVA pasti surat keluar ya. Terus regresi, forecasting, ya. Ini Bapaknya tidak mengajarkan ini sih. iya. Tapi ini udah aku bahas sih Mas nanti di YouTubeku yang soal yang ini sama ini udah aku kasih jawabannya kan kemarin, tinggal diri. Maksudnya beda banget sama Budian gitu loh. Kayak Pak Iya Hari sih. tuh kayak tidak fokus ke kasus, bukan kasus ya, soal-soal gitu loh. Iya. Ya gimana, kitanya harus mikir, makanya si bapaknya tadi membuat kita berpikir keras. Nah, intinya itu ya. Ntar gimana ujian tahu yang regresi forecasting deg-degan. Iya, makanya kalau bisa cara belajarnya ya gini. Kalau aku cara belajarnya ya dari pertama tuh nggak langsung buka buku, tapi ngerjain dari soal-soal gini aja gitu, dari soal gini plus terakhir nanti aku yang di buku tuh kan suka ada gini nih, suka ada example-examplenya gitu. Nah itu aku ikutin jadi nggak usah ngerjain yang soal latihan baru gitu, nggak usah yang gini-gini, tapi yang ikutin ini. Oh udah sama nih jawabannya ya, nanti lama-lama ngerti juga gitu. Forecasting sama, forecasting kalau kita ngikutin yang example-nya kan udah ada jawabannya. Nah kalau bingung, nah makanya kalau bingung di sini di example ini juga aku agak stres sih kalau ini udah ada jawabannya tapi kok beda gitu sama hitungannya. Kalau bisa sih dibalik sih, yang forecast sama regresi itu dicoba didalemin dulu gitu. Forecast, regresi sama apa satu lagi tuh, sama non parametric. Karena non parametric tuh sebenarnya gampang, non parametric itu cuma 4 topiknya gitu. Cuman uji beda, jadi kayak uji beda dependent independent gitu. Cuman dia kasusnya datanya tidak normal. Jadi cuman independent dependent tapi dia tidak normal. Sama dia kalau dia sisi lain dari ANOVA. ANOVA itu kan uji 3 variabel. Tadi kan kita bilang 3 variabel tapi dia asumsinya normal. Nah, di non parametric tuh ada uji 3 variabel tapi dia tidak normal. Jadi kayak cuman gitu aja gitu, kebalikannya. Sebenarnya yang bab non parametrik itu kebalikan dari bab-bab yang uji beda sebelumnya. Kayak gitu aja. Yang agak benar beda dari yang lain tuh yang bab forecast sama bab regresi itu harus coba di kitab. Kayaknya kalau aku sih prioritas dulu yang itu gitu. Kalau itu udah paham ya, yang sisanya aku tinggal ya belajar ngulang-ngulang dikit gitu. Karena kan ini udah sebagian udah familiar gitu. Tapi kalau yang si bab itu tuh kadang sampai 2-3 soal. 2 soal sih kemarin tuh ada yang 2 soal keluar. Lumayan gitu. Gitu sih. Dan nanti coba fokusin ke 2 bab itu gitu, regresi sama forecasting. Baru nanti balik ke latihan soal. Nah, oke, kita lanjut lagi, tinggal berapa soal lagi. Soal regresi ya. Nah, jadi regresi di sini tuh di soal ini dia ada model regresi ya. Model regresi kan kalau kita belajar entah di kuliah atau dimanapun ya bisa ya, yang kayak
Y sama dengan A plus BX1 ya, BX2. Mungkin di sini simbolnya agak beda, simbolnya beta 2X2, beta 2, beta 3S3 dan sebagainya. Intinya sama aja sih, plus error gitu kan. Kalau yang kita tahu ya kayak gini gitu kan. Nah, di regresi itu ternyata ada analisis lanjutan, analisisnya untuk lebih memprediksi, mungkin dia untuk memperbesar area prediksinya. Nah, untuk memperbesar area prediksinya ya itu ada di soal ini. Kenapa di soal ini? Karena di sini dia kalau regresi biasa, balik lagi kita harus tahu kata kuncinya, Mas Mbak. Jadi ingat kata kuncinya kalau ditanyakan berapakah nilai Y ya, berapakah nilai Y Y dari ini kan jadi Y-nya itu property rate, X-nya itu ada apa median income, ada apa ya? Ada apa aja nih? Ada persen dari populasi yang dengan sedikit ya, dengan paling tidak dia punya pendidikan tinggi, terus X3-nya ada mortality rate. Jadi ada 3 variabel dan 1 Y, 3 variabel X dan 1 Y. Nah, ini tuh adalah uji lanjutan. Uji lanjutannya itu biasanya di ciri-cirinya itu ada bintangnya gini nih. Bintangnya, aku zoom ya, kelihatan nggak sih? Nah, bintangnya. Karena kalau uji biasa itu dia nggak ada kayak gini. Nggak ada apa namanya? Nggak ada tanda bintang itu. Nah, itu kalau ada tanda bintang berarti itu adalah uji kayak uji pengembangan dari regresi yang kita tahu yang kayak gini. Nah, maka kata kuncinya adalah pertama itu adalah kalau ada tanda bintang atau ada kata-kata point estimate. Jadi kalau yang lihat di buku itu ada kata-kata kunci point estimate, terus ada kata kunci expected. Beda ya nanti tadi kalau kata kuncinya berapakah nilai properti Y. Jadi berapa, what is the prediction for misalnya for property rate ya. Jadi nah kalau ini kan dia tanya point estimate terus expected property sama prediction interval. Nah, ini kalau nanti buka bukunya pasti ketemu nih kata-kata gini. Jadi ini pengembangan lanjutan dari regresi. Intinya ini tuh gampang, ini tuh semuanya ada di hasil ini gitu. Jadi kita ini kayak nggak usah ngitung gitu. Nah, kalau ditanya point estimate itu, jadi point estimate itu adalah sebesar nilai intercept-nya dia. Jadi kalau ditanya berapakah point estimate dari property rate ketika X1, X2, X3-nya adalah 85, 50 dan 100 dan 10 ya, jawabannya langsung to the point 14,89. Aku gampangnya gitu, nanti kalau pada pengen buka di rumus ya bisa, tapi aku cara ngingetnya gitu. Kalau ada kata point estimate terus data hasil pengujian ini ya, tapi dari buku-buku sih kemarin tuh dia udah langsung jadi ya. Jadi si hasil ini tuh kita nggak suruh ngolah lagi gitu. Jadi udah langsung jadi. Tapi yang penting interpretasinya. Nah, maka ini adalah sebesar intercept dia. Yang kedua ditanya tuh expected confidence interval. Kan confidence interval itu di mana-mana itu Y apa batas atas batas bawah kan. Ya batas atas batas bawah ya ada di sini jawabannya. Nah, atau kalau kita ngitung ya intercept ini ditambah 2,030 dikali dengan standar error yang C197. Ya, jadi standar nilai 2,030 ini dikali dengan standar errornya ditambahkan dengan interceptnya. Ya, kalau gampangnya ya lihat di sini tinggal kopas saja. Ini sama kan hasilnya. Yang ketiga adalah prediction interval. Prediction interval itu, nah ini yang kita agak ngitung. Ngitungnya itu rumusnya itu Y-nya kan tadi, jadi ini tuh simbolnya Y 0 gitu. Gimana nulisnya? Nah.
Y0. Ini tuh kita tulis di point estimate itu ya kita notasikan sebagai Y0, Y topi 0 apa tanda ini. Nah, berarti kan 14,89. Nah, T alfa per 2-nya apa sih? T alfa per 2 tuh udah diketahui nih 2,030. Berarti 14,89 di plus minus 2,030 dikali akar SE-nya tuh SE yang ini nih, yang 0,37 dikuadratin ditambah SE kuadrat. Nah, SE kuadrat tuh di sini di soal 1,30. Ya itu tinggal ngikutin rumus, ketemulah intervalnya 17 dan 12. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Agak ini sih emang harus baca lagi nih sini, harus baca khusus bab-bab khusus lah misalnya. Sampai sini gimana? Intinya tahu kata kuncinya. Kalau ada kata-kata point estimate ya biasanya pasti disepaket sama confidence interval sama prediction. Nah, otomatis dia caranya kayak gini. So aku model yang lain tuh nggak ada sih. Itu doang kalau regresi. Pengembangan dari regresi itu. Adanya tuh paling kayak gini, kayak gini doang. Oh ini pengaruh sih, bukan? Iya benar, regresi kan. Nah ini model regresi biasa. Jadi kita masukin Y, masukin X. Ya kalau pernah pakai SPSS ya kayak kita masukin biasa gitu. Ketemu nanti kalau X1-nya itu adalah 250 dan X2 aja 125 ya berapa kan nilai? Nah ini regresi biasa. Ini regresi yang normal. Kalau tadi itu regresi lanjutan gitu. Kalau kita bilangnya regresi lanjutan. Ini analisis regresi yang lanjutan. Yang tadi soal tadi itu regresi biasa. Biasanya sih tipe regresi ya cuman dua ini gitu. Makanya harus tahu di kata kuncinya aja gitu. Ada pertanyaan nggak? Kita udah mau dikit lagi selesai ya. Nah, nomor 8 nih sama nih. Tadi regresi ini ciri-cirinya apa ya? Ada tanda bintangnya gini. Itu menandakan dia apa ya nama istilahnya di buku tuh. Pokoknya ada istilah regresi apa gitu. Nah, tadi kalau ditanya apakah point estimate, berapa point estimate-nya ya? Berapa tadi? Berarti adalah sebesar intercept-nya atau 86,8. Berapa confidence interval? Ini sama banget ini. Confidence intervalnya yang ambil dari sini gitu. Kalau nggak mau repot ngitung. Kalau mau repot ngitung, mau memastikan ya sama aja gitu. Hasilnya sama. Nah ini rumusnya. Yang ketiga adalah berapakah prediksi interval ya. Sama aja. Tinggal kita tadi masukkan sesuai rumus. Nanti tinggal dilihat nih ngeling-ngelingnya kemana gitu. Biar jadi catatan aja. Nah paling itu sih. Ada pertanyaan nggak? Mas mau nanya dong. Ya. Kalau yang tadi di nomor atasnya tuh nomor 7 kan ada dikali 1 ya. Nggak ada Yang sih A, point estimate. Karena itu bintang-bintangnya ada 3 ya. Gimana sih maksudku? Jadi kayak dicari tengahnya. Sebenarnya point estimate Apa nggak itu usah? Di intercept aja ya? iya, jadi sebenarnya itu kayak nggak ngaruh sih. Kalau aku lihat ya, dari 3 perhitungan ini itu nggak ngaruh. Yang ngaruh itu adalah di interceptnya aja. Nanti ngaruhnya saat apa? Saat kita pakai regresi biasa. Ini kan kita kayak regresi lanjutan. Hasil ini tuh hasil apa namanya? Kalau kita bilang hasil regresi lanjutan. Konsep regresi, pengembangan dari konsep regresi. Tapi kalau regresi normal yang datanya yang kayak X1-nya berapa, X2 berapa, X3 berapa, yang kayak biasa lah yang kita pelajar. Nah itu apa namanya ya semuanya kita pakai gitu untuk menghitung Y. Tapi di sini karena ini ada tanda bintang dan dia kata kuncinya adalah point estimate, berarti dia pakai konsep regresi pengembangan. Nah, maka Y-nya itu adalah sama dengan si intercept-nya aja kayak gitu. Tapi kalau kita regresi biasa ya kita harus kayak tadi Mbak, yang ini kita harus B-nya berapa, X1-nya berapa, X2-nya berapa dan sebagainya. Yang jadi A apa, yang jadi B apa, Mas? Kalau di regresi itu yang jadi A-nya itu sini aja. Intercept itu sebagai A.
Nah, di bawahnya itu variabelnya. Biasanya ini cuma satu variabel kan ya, price doang. Ya kalau dia ada indeks apa gitu, ya HSG atau sebagai macam gitu. Kata kuncinya pertama bintang dan ada kata-kata point estimate. Kalau aku sih gampangnya itu sih. Udah. Tadi mau lihat yang rumusnya regresi biasa dong, Mas. Ini sebenarnya kalau di buku tuh gini, Rumus matematika ya? ini rumusnya. Kalau di buku ya, tapi sebenarnya kalau kita belajar, aku gampang ingatnya waktu kuliah ya gini, A plus ya sesuai buku ya bebas sih. Tapi kalau ini sih sebenarnya. Nih. Tunggu. Sama aja gitu. Tadi yang jadi apa sih namanya itu B0-nya itu apa ya, Mas? Tadi. B0 itu Sorry. sama dengan intercept-nya. Jadi mau A atau B0 itu intercept. Tulis ya. Tapi nanti pasti diketahuin itunya, apa intercept-nya berapa gitu-gitu kalau Pasti- yang Pasti regresi biasa. kalau regresi itu selalu menampilkan data lengkap ya, nggak ada dia kita ngisi titik-titik. Itu aneh soalnya hasil pengujiannya. B1, X1 itu apa? Itu apa? Nah, ini variabelnya Bintang X1 1 ya, variabel 1 ya. betul. Yang bintang itu ya, X1 bintang itu ya. Yang Iya, 198, A198 ya. Iya betul. 0,44, 0,18, 0,01. Kan ada 3 variabel nih dia. Berarti yang ini tuh dari soal ya, Ref? Iya, dari soal udah given. Iya, jadi sebenarnya Oh, udah gini, given. regresi itu sebenarnya nggak sulit, cuman mikirnya lama. Nggak kayak yang lain, nggak kayak uji independen gitu. Jadi tahu kayak kita merenung dulu gitu ngerjain itu. Ini pakai rumus mana gitu, regresi itu. Sama kayak forecast. Forecast tuh tambah kali kurang bagi. Aku udah pernah nyobain tuh rumusnya. Cuman ngerenung ini pakai rumus mana ya? Nah, sama kayak regresi gitu. Regresi itu katanya soalnya given. Kalau di sosial UAS kemarin tuh udah diketahui dia. Full regresinya. Cuma kita interpretasinya ditanya. Ada lagi nggak? Kita bahas soal, kalau nggak ada, kita ke soal terakhir. Soal, nah ini non-parametrik. Kalau non-parametrik itu, ini, yang penting ini aja sih kuncinya. Asal nanti tinggal di latihan sendiri di apa? Di masing-masing ya. Yang penting kita tahu nih, uji non-parametrik itu kalau dia satu populasi, dia pakainya sign test. Atau dia adalah datanya dependent. Iya. Nah, tapi kalau dia datanya independen, ini independen, dia adalah big Childs-Coulson test. Contoh nih, kasih contoh. Cuma di OS pagi. Oh ya ini Mas Andri ya tadi yang nanya regresi itu pasti munculnya gini, Mbak Nabila juga tadi. Pasti munculnya full gini. Kita cuma minta interpretasinya gitu. Tapi agak mikir. Jadi yang regresi itu selalu kita apa namanya, biasanya datanya ya full gitu. Nah tadi contoh nah ini contoh independen dan dia non parametrik. Kenapa? Karena kita ngebandingin dua hal yang berbeda. Nah ini berarti pakai apa? Pakai Wilcoxon yang sumrang. Nah kalau dia datanya adalah dependen, pakainya yang sign test. Nah, kalau dia datanya tunggal, jadi cuma universitas A-nya aja, itu pakai rank test. Jadi rank test itu untuk yang data dependen dan data satu populasi. Sementara Tadi tuh sign test Ref. tadi itu yang mana? Tadi coba ya, yang sebelum ini deh, yang tadi ditulis sama dirimu.
ini. Oh sorry, Ya, ini itu saintes semua tuh. Samreng. Oh, Nah, nah gitu aja. yang Ingatnya gitu aja. atas beda populasi 1-2 saintes dua-duanya. Kalau jadi satu polis itu kan yang ini yang misalkan kita univ A aja, jadi kita ngedata univ A-nya aja gitu misalnya. Jadi kalau univ A-nya Oh, kita data itu saintes. itu saintes, atau kita mau ngedata sebelum dan sesudah. Jadi saintesnya bisa dua penggunaan untuk satu populasi atau dua populasi. Dua populasi kan tadi sebelum sesudah. Jadi sebelum ada aturan, Oke. setelah ada aturan. Tapi dia dependen karena sebelum sesudah kan dependen. Kalau dia independen, dia pakai Wilcoxon. Nah, kalau dia lebih dari 3 populasi, ini udah pasti independen. Dia pakainya apa ya tadi itu? Bentar. Jadi kalau parametrik pakainya apa coba? Kalau dia lebih dari 3 populasi. Kalau di parametrik itu pakainya ANOVA. ANOVA itu kan untuk yang uji dari lebih dari 2 populasi. Tapi parametrik. Nah, kebalikan dari ANOVA itu adalah uji apa ya namanya? Uji Kruskal. Kruskal-Wallis. Betul. Nah, ya sebenarnya yang penting tahu arah. Nah, ini udah non parametrik mah kayak kebalikan dari parametrik aja gitu. Parametriknya kita udah paham, ya nonnya kita tinggal ngikutin konsep sama rumusnya gitu. Yang penting tahu saat kapan digunakan. Ya contohnya tadi yang rumah sakit apa yang ini nih yang apa namanya. Nah, dia datanya tidak normal, terus independen. Nah, pakainya apa berarti? Pakainya kan yang Wilcoxon RAM test, yang SAM rank test. Yang kayak gitu aja ya. Kita tinggal ikutin rumusnya. Nah, balik lagi ya yang penting kenal itu dulu ya, kenal apa namanya? Kenal ini dulu cara-cara ini tuh pakai kan pada bingung tuh ini pakai rumus mana ya, rumus mana ya. Tadi tahu kata kuncinya. Ketika varians apa, ketika uji beda. Uji bedanya ada dua macam nih, uji beda parametrik apa non. Kalau parametrik ya pakai rumus independen atau dependen. Kalau non ya pakai ketiga ini. Nah, uji bedanya tuh satu sampel atau dua Saya sampel. aja tidak tahu Ref. Parametrik itu saya tidak tahu Ref, beneran Ref. Itu datanya kayaknya cuma terdistribusi normal atau tidak normal gitu aja sih. Cuman kalau Oh gitu. Bedanya di soal nggak disebutin ya ya kita bisa berdebat ke dosen yang mengkoreksi. Itu berarti bisa asumsi sendiri. Kayak tadi sih dia ada kata-katanya normal, tidak normal. Kalau nanti dilihat di soal-soal apa UAS sih kelihatan sih dia rata-rata mention dia normal atau tidak normalnya. Kalau non ini sebenarnya ya lumayan sih. Non ini lebih simpel sih menurutku. Nggak banyak ininya. Cuma sedikit menghitung. Oke, lanjut ya. Berarti ini dia udah kalau di soal ini dia udah mention langsung sih. Dia pakai Wilcoxon rank sum test. Nah, ini ada dua hasil sum rank test ya. Jadi kalau di buku itu nih ya, jadi nah hasil ini tuh hasil kita nge-ranking dan sebagainya. Nanti kayaknya di YouTube gua ada deh kayak penjelasan tentang ranking, nanti coba dicek ya cara nge-rankingnya. Nah ini tuh W ini adalah hasil ini nih, hasil dari nah ini tuh W-nya gitu, nilai W-nya.
Jadi jangan bingung apa sih sum of rank itu ya. Sum of rank itu nilai hasil W-nya tadi. Nah, kalau Wilcoxon rank sum test itu yang dipilih adalah nilai yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar ini adalah sebagai N1. Jadi ingat, N1 itu belum tentu di kiri, N2 itu belum tentu di kanan. Jadi nggak bisa ngasal nih. Nggak bisa ngasal kita nentuin, oh ini N1, oh ini N2 gitu. Nah, khusus untuk yang non parametrik ya. Kalau yang lain sih mungkin kita karena itu sama aja ya asumsinya. Tapi non parametrik itu nggak bisa pakai asumsi asal oh ini W1, W1, oh ini oh sorry ini N1. Maksudnya data ke satu ini N2. Nah, tahu N1 tahu N2-nya itu ya lihat dari mana yang paling besar. Nah, ketika itu paling besar itu sebagai N1. Dan kebetulan si N-nya memang lebih besar ini. Nah, berarti W sama dengan W1 atau N1-nya adalah kan ditanya berapakah W-nya ya? Nah, nilai statistik W berapa? Ya W-nya tuh 158 gitu, yang paling besar. Dan N1-nya itu adalah 12. Yang salah. Yang ketiga, asumsikan kalau W follows a normal distribusi. Nah, untuk tes statistiknya. Nah, kalau tes statistiknya itu ngikutin uji Z. Uji Z-nya itu ya tinggal ngikutin. Nah, tadi N1 ini fatal kalau kita salah nentuin mana N1 gitu. Makanya N1-nya kita harus make sure ya. N1-nya itu 12, N2-nya 10. Sesuai dengan besarnya W tadi. W itu sama dengan W1 atau N1. Ya, tinggal masukin rumus, bla 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 bla. Ini standar deviasinya. Nah, tinggal W besar itu tadi 158 dikurang dengan new W 138 dibagi dengan nilai standar deviasinya. Ya ketemulah Z. Nanti tinggal standar apa? Tinggal value. Nah, kalau ada soal sejenis ya, kalau template Excel kayak gini sebaiknya tuh pada ada nyimpen sendiri ya catatan-catatan dalam bentuk Excel gini. Jadi nanti kalau ada kadang juga nggak kita terlalu ingat tuh ngitung cara value-nya. Nah, gampangnya ya tinggal tinggal diganti angkanya ya, tinggal diganti angka ya nanti dia akan ngitung otomatis. Jadi punya catatan sendiri lah. Nah terus ya tinggal kesimpulan. Paling gitu sih. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada ya kita cuman gini aja gitu. Ya kalau mau nyoba ya nyoba yang di yang soal UAS yang aku barusan kirim tuh. Itu kan belum pernah dikerjain. Nanti kita bandingin di jawabannya. Samain. Terus yang 2 soal UAS sebelumnya tuh udah aku upload di YouTube sama udah aku share. Di YouTube juga ada sih link Google Drive-nya itu bisa tinggal di download. Sampai sini ada ini enggak? Kalau cuma sekilas gini doang sih. Enggak ada ya. Gila, ini doang itu. Aduh. Itu lebih apa ya kayak tricky juga sih. Ya, aku harap sih ya kalau Budian ini yang keluar gitu. Kita tinggal kayak ganti angkanya gitu. Kayak udah template ini. Harapannya gitu. Dari tadi kayaknya hipotesisnya sama dengan semua ya, Mas. Karena dia tidak mention more atau less. Nanti kalau dia ada misalnya yang lebih besar atau lebih kecil, Ya, berarti cara sesuaikan pengerjainnya lain dong ya? Apa kesimpulannya aja ya? simpulnya aja. Kalau itu tuh nggak ngaruh sebenarnya, arah pengujian tuh nggak ngaruh ke rumus. Itu sih. Intinya kan aku record nih, nanti aku upload di YouTube juga kalau mau di review lagi gitu. Yang kita bahas hari ini. Paling gitu sih untuk yang ini. Ada ini nggak? Sisanya ya tinggal kita belajar masing-masing sekarang. Tapi kalau ada mau diskusi ya bisa di WhatsApp aja ya. Aku juga sambil belajar. Itu gara-gara Pak Hari suruh ngerjain di buku apa yang latihan gitu. Jadi aku kayak kepaksa gitu ngerjain yang di buku. Tapi lama-lama ya paham juga gitu hasil dari ngerjain itu.
sisi positifnya lah. Ini ada nih nggak? Saya lagi. Nggak paham apa-apa dah nih ada DB nih. Kalau lebih mantepnya ikutin ini sih Mas, yang soal-soal UAS aja. Ya soalnya berharap dari situ semua gitu. Mirip-mirip. Kalau kita baca buku pusing serius. Terlalu banyak ini. Ya dari soal-soal UAS dikerjain ulang aja gitu, dicoba dikerjain ulang. Soalnya setelah UTS ini kayak mau baca buku juga nggak ngerti beda sama yang sebelum UTS kan baca buku tuh kayak masih ada nyambung lah. Ini agak susah sih bahasa di bukunya tuh. Bagi regresi itu cuma tahu nilai Y kan, X-nya berapa kan nilai prediksinya. Ya ini regresinya macam-macam lah. Ya gitu sih. Pas soal kuis aja kan ujian yang regresi nggak ada jawabannya kan, nggak ada yang jawaban yang cocok kan. Iya, ada beberapa yang nggak ada jawabannya. Gitu sih. Ya ini kan karena soal dari Budian ya. Saya berharap berkeinginan semua ini keluar. Ada 10 soal 10-10-nya keluar gitu. Mantap juga gitu. Ya gitu sih. Ada ini nggak? Kalau nggak ada ya kita mungkin sampai di sini gitu. Bahasanya nanti aku upload di YouTube ya, kalau mau ada yang perlu ditanyain ya tinggal WhatsApp. Yang nanti yang soal yang tadi aku kirim itu kan belum dikerjain, nanti coba dikerjain. Kita aku juga coba ngerjain ya, kita compare aja nanti jawabannya. Paling gitu sih. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada aku stop record ya.